Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya cuma mau belajar bahasa Inggris secara sederhana ya, bagi ilmu dikit. Nah, untuk mungkin anak-anak atau adik-adik yang baru belajar bahasa Inggris dari SD atau SMP. Oke, kita coba ya. Di dalam bahasa Inggris itu ada kita akan belajar mengenai to be. Nah, ada istilah yang namanya to be. Nah, sebelum belajar mengenai to be, mungkin kita harus belajar sedikit mengenai jenis kata. Tapi topiknya hari ini kita mau belajar to be ya. Jenis kata. Jenis kata. Jenis kata itu di dalam bahasa Indonesia itu ada namanya kata benda. Kalau bahasa Inggrisnya noun. Ada lagi namanya kata sifat. Bahasa Inggrisnya apa? Adjektif. Terus ada kata keterangan. Bahasa Inggrisnya adverb. Terus ada kata kerja. Bahasa Inggrisnya verb. Nah, di sini kita akan belajar mengenai to be. Hubungannya dengan kata jenis-jenis kata ini. Nah, di dalam bahasa Inggris itu nggak seperti di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia itu nggak ada to be. Kalau dalam bahasa Inggris ada to be. Fungsinya apa? Fungsinya mungkin ada beberapa, tapi di sini mau disampaikan sedikit bahwa to be itu salah satu fungsinya itu untuk melengkapi kalimat menurut saya. Jadi dalam kalimat bahasa Inggris itu, kalimat yang sempurna itu harus ada kata kerja. Kalau nggak ada kata kerjanya, digunakanlah to be. Contoh ya, to be itu kan macam-macam nih. Kalau bahasa untuk aku, itu bahasa Inggrisnya apa? I. Ini to be-nya apa? To be-nya itu dibagi-bagi lagi itu. Ada untuk present tense, present. Present itu artinya kurang lebih sekarang. Maka dia am. To be-nya itu. Kalau untuk yang past tense atau bahasa Indonesianya artinya lampau itu was. Kalau untuk future masa depan, masa depan, ya kan? Ini will be. Nah, saya kasih contoh dulu ya. Gak usah panjang-panjang ke sono dulu. Kita yang sekarang aja dulu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, aku kurus. Ya kan? Aku kurus. Kalau di dalam bahasa Inggris nggak bisa gitu. Aku itu bahasa Inggrisnya apa? I. Ya kan? Kurus apa? Sin. Nah, ini ada kata kerjanya nggak? Nggak ada. Aku itu apa ini? Kata pengganti, kata benda lah ya. Aku. Kurus ini kata sifat. Kata kerjanya mana? Verbnya mana? Karena nggak ada, maka digunakanlah ini to be. To be-nya apa? Am. Berarti I am thin.
Nah, mudah-mudahan bisa sampai sini ngerti ya. Kita ulang lagi. Mungkin jangan di sini nulisnya. Contohnya tadi apa? Aku. Jangan ini deh. Aku. Aku. Ya udah deh, yang kayak tadi. Aku kurus. I thin. Di sini ada am. Karena nggak ada kata kerjanya. I am thin. Gitu. Kapan sih thinnya? Oh, ntar dulu deh. Sekarang kalau you. You, kamu. Bahasa Inggrisnya apa? You. To be-nya are. Misalnya, sekarang saya tambahin. Contohnya misalnya, kamu murid SD. Hah, berarti apa ini? Atau jangan panjang-panjang deh. Murid, kamu murid. Berarti you atau kamu anak perempuan. Jadi apa nih? You anak perempuan apa? Girl. Ada kata kerjanya nggak? Nggak ada. Maka di sini are. Kamu seorang anak perempuan. Kita tambahin kamu. You are girl juga bisa nih dah. Kamu anak perempuan. Oke, tadi saya lupa ya mau nyeritain mengenai ini. Kata benda, kata kerja, kata sifat itu apa gitu. Kata benda itu ya semua yang bisa dibendakan. Jadi yang kata benda ini semua yang dianggap benda, bisa manusia, bisa binatang, bisa alam, apa aja, peristiwa. Jadi misalnya manusia, ayah, ibu itu dianggap benda. Nenek, kakek, anak, paman, presiden, ya kan? Semua itu dianggap benda. Kemudian kata sifat itu ya yang bahasa Indonesia lah sifat. Contohnya kurus, tinggi, pendek, gemuk, hitam, putih, ya kan? Terus kata keterangan itu kata keterangan itu yang menerangkan. Jadi misalnya saya pergi dengan cepat. Nah, dengan cepat itu adverb itu. Saya tidur nyenyak. Nah, saya saya berangkat tergesa-gesa. Nah, saya pulang pelan-pelan. Nah, itu adverb itu, pelan-pelan, ya kan? Menerangkan. Kalau kata kerja itu ya sesuatu yang dikerjakan. Misalnya membaca, menulis, terus apa lagi nih? Membaca, menulis, menggambar, makan, minum, menyapu, ya kan, ngepel itu bahasa itu kata-kata kerja atau verb. Nah, di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Indonesia itu kata kerja itu nggak wajib dalam sebuah kalimat. Tapi kalau di bahasa Inggris itu kata kerja itu sebenarnya harus ada. Tapi kalau nggak ada, digunakanlah to be. Nih, to be nih. Paham ya? Ya, kamu anak perempuan. Mana kata kerjanya? Nggak ada kan? Nah, terus apalagi? Beberapa to be itu beda-beda. Aku, am, you, are. Terus kita.
atau kami. Bahasa Inggrisnya apa? We. To be-nya are. Nah, kalau ini bentuk lampunya were. Ini juga were. Sorry, kok jadi kecil? Oke, ya kan? Kalau masa depan, ya sama, idem. Will be. Will be. Nah, apalagi aku, kamu, kita, terus mereka. Mereka itu apa bahasa Inggrisnya? They. Ini are juga. Kalau bentuk lampunya were. Will be. Nah, oke. Apalagi? Dia. Dia itu kalau manusia perempuan, bahasa laki-laki, bahasa Inggrisnya apa? He. To be-nya apa? Is. Bentuk lampunya was. Future-nya sama, will be. Kalau dia perempuan, bahasa Inggrisnya apa? She. Kalau di bahasa Indonesia kan dia itu mau laki mau perempuan sama aja kan. Tapi kalau di bahasa Inggris beda. Laki-laki itu he, perempuan she. Ini is juga. Ini was. Ini will be. Paham ya? Nah, mungkin ada lagi satu nih, it. It itu artinya bisa ini atau itu atau dia. Tapi yang bukan manusia kalau dianya. Ya ini ya, dia, tapi bukan manusia. Bukan manusia. Itu bahasa Inggrisnya it. Hmm, adalah dia. Dia gitu aja ya. Terusnya ini it. Nah, ininya sama ini. Is, was, will be. Nah, kita coba cari ini ya. Cari contoh yang lebih komplit. Ini udah catat ya. Catat. Udah ngerti kan? Kita coba lagi deh. Contoh yang lain. Misalnya, hmm, misalnya, oke, nih. Aku sekarang di sini. Tadi siang aku di kantor. Besok pagi aku di sekolah. Nah, gimana itu caranya? Aku sekarang di rumah deh. Di rumah. Tadi siang. Oh, kurang gede ya? Gedein dulu.
Aku sekarang di rumah. Apa ini? I di rumah apa? At home. Nah, nggak bisa kan ini? Ada kata-kata sekarang, makanya dipakai yang present itu. I am at home. Sekarang kita terusin. Tadi siang aku di stasiun aja. Ya, yang di stasiun dah. Di kantor. Terus besok pagi aku di kan tadi udah di kantor. Di mana misalnya? Di kantor lagi deh. Di kantor lagi. Mana nih? I am at home. Tadi siang. This afternoon. I. Di kantor. Apa itu? Tubinya yang mana? Yang ini. Karena udah kejadiannya udah lampau kan? I was at office. Ya? Besok pagi aku di kantor lagi. Berarti tomorrow I tomorrow morning ya. Tomorrow morning I will be at office again. Nah, kelihatan ya? Sekarang berarti tubinya M. Nih. Tadi siang, this afternoon, aku di kantor. Kan tadi siang nih, sekarang udah malam. Berarti ini I was. Besok pagi, belum kejadian kan? Future, masa depan. Nah ya, I will be. Nah, paham ya? Ini fungsinya to be itu. Misalnya apalagi contohnya ya? Sekarang misalnya kamu besar. Dulu kamu kecil. Besok apa dong besoknya? Oh ya, kamu apa ya? Contohnya ya. Misalnya kamu kamu sekarang gemuk. Dua tahun lalu kamu kurus.
tahun depan kamu gemuk lagi. Nah, berarti gimana nih? Kamu apa kamu? You. Sekarang gemuk. Gemuk itu apa? Fat. Berarti ini to-be-nya yang mana? Sekarang berarti are. Ya kan? 2 tahun lalu kamu kurus. Berarti kan udah kelewat dong. Maka apa itu? 2 years ago, ya kan? You sin. Nah, nggak boleh kan sin gitu doang. Harus ada to be-nya. Karena sin bukan kata kerja kan. Berarti ini apa? Were. Aduh, kurang ada jarak. Hah. Tahun depan kamu gemuk lagi. Jadi gimana nih? Next year you harus ada to be-nya. Fat again. Apa nih? You will be. Nah, oke. Okay. Paham ya kira-kira ya? Oh, udah penuh nih papan tulisnya. Boleh kita hapus nggak nih? Ini bisa dicatat ya. Kita coba. Saya hapus dulu ya, supaya kita bisa nulis contoh yang lain. Nah, ini kan to be itu bisa aku, kamu ini. Sebenarnya nih variasinya banyak. Intinya kalau kalau M itu memang khusus untuk saya, ya kan? M itu khusus untuk saya. Tapi kalau R itu intinya subjeknya. Ini apa sih? Ini namanya subjek ya. Subjek. Nah, subjeknya itu kalau jumlahnya satu, maka dia is. Kalau subjeknya itu lebih dari satu, itu are. Tapi kalau you, walaupun you-nya cuma satu, kamu atau kalian, itu semuanya are. Kamu atau kalian ini ya artinya ya. Nah, oke, kita cari contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya dia guru. Dulu dia siswa. Apalagi eh, tahun apa ya? Suatu saat nanti. Hah, apa itu suatu saat nanti itu apa ya? Yang di depan lah apa ya? Hmm, terus dia akan jadi profesor, misalnya ya.
Ha, berarti apa itu? Misalnya ini dianya laki-laki ya, berarti dia he. Nah, apa ini? Is, ya kan? Terus he, apa nih? He was, ya. Tapi biasanya kalau di sini ada dia seorang guru gitu ya. Berarti ini ada e-nya. He was a student. Dia akan jadi profesor, berarti belum terjadi dong. Masa depan berarti he will be. Nah, oke. Misalnya apa lagi ya kita contohnya ya. Nah, tadi kan saya bilang apa? Kalau jumlahnya lebih dari satu itu pakai are. Tapi kalau jumlahnya cuma satu itu is. Misalnya sekarang saya kasih contoh nih. Misalnya bukuku bukuku baru. Berarti buku buku itu baru. Jadi apa itu? Itu apa? That. Kalau bahasa Inggris dibalik ya. Itu buku baru. Berarti that book is new. Karena bukunya cuma satu. Tapi kalau bukunya banyak, buku. Buku itu baru. Itu kalau jumlahnya lebih lebih dari satu jadi dus. Dus. Atau ini nanti belakangan lah belajar ini nanti malah tambah bingung. Saya ganti misalnya buku dan pensil itu baru. Buku dan pensil lebih dari satu kan? Maka jadi barunya itu jadi buku dan kalau lebih dari satu jadi dus juga sih. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Itu kalau cuma satu jadi that. Tapi kalau itunya itu lebih dari satu jadi dus. Artinya sama itu. Dus book and si pensil are new. Nih. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, ini singkat aja. Ini udah selesai nih. Ini pelajaran mengenai, bukan pelajaran ya. Ini kita bukan sekolah, cuma belajar dikit mengenai to be. Jadi ingat nih, kalau ada to be ini penting sekali ya. Fungsinya banyak. Ini cuma salah satunya. Ya mungkin fungsinya nggak banyak ya. Ada beberapa fungsi. Salah satunya ini sebagai pengganti kata kerja. Bukan pengganti atau bukan, tapi yang jelas dalam sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris itu kalau nggak ada kata kerja, kalimat yang sempurna ya, maka digunakan to be. Ya, jadi diingat-ingat nih. Apa ya contohnya ya? Contoh lain lagi. Oke deh, sementara itu dulu ya. Oke, saya coba ini ada dokumentasi dikit nih. Saya udah buat nih di komputer, kita lihat bentar ya. Mana? Nih, jenis kata benda. Jenis kata itu sebenarnya
Banyak, gak cuma ini. Ini yang penting-penting aja yang ada kaitannya dengan pelajaran tubi kita hari ini. Nih, kata benda itu manusia, hewan, planet, tanah, tumbuhan, peristiwa, macam-macam nih. Verb, kata kerja itu semua kata yang menunjukkan aktivitas. Kalau adjektif, menunjukkan sifat dari sebuah kata benda. Kalau adverb, menunjukkan keterangan dari sebuah kata kerja. Ya kan? Contohnya bekerja dengan hati-hati, pergi dengan cepat, ya kan? Itu kata keterangan. Nah, ini subjeknya tadi kita udah tulis. Ini kalau untuk present atau sekarang, ini untuk past atau lampau atau future. Nah, ini contoh-contohnya nih. Fungsi to be sebagai pengganti kata kerja. Fungsinya nggak cuma ini ya, ini hanya salah satu. Coba ini contoh ini udah cukup jelas ya mestinya ya. Saya seorang murid SMP. 3 tahun lalu saya murid SD. Dan tahun depan saya akan jadi murid SMA nih. Bahasa Inggrisnya I am, nah sekarang kan, a junior high school student. 3 years ago I was, nih, was an elementary school student. And next year I will be a high school student. Nah, kamu kurus. Dulu waktu kecil kamu gemuk. Tahun depan kamu akan gemuk lagi. Nah, you are thin. When you were kid, waktu kamu kecil, you were fat. Nah, and next year you will be fat again. Mereka sedang sedih. Sedihnya sekarang kan? Kemarin waktu libur mereka gembira. Besok waktu libur mereka akan gembira lagi. They are sad. Nah, sekarang. Yesterday in holiday they were happy. Tomorrow on holiday they will be happy again. Lucy sedang di sekolah. Tadi pagi di rumah, nanti sore di rumah nenek. Lucy is at school. This morning she was. Nah, kalau sekarang is she was karena tadi kan at home. And later in the afternoon she will be at grandmother's house. Dia seorang guru TK. Tahun lalu dia mahasiswa. Dan tahun depan dia akan jadi guru SMA. He is a kindergarten teacher. Last year he was a student and next year he will be a high school teacher. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik.